Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini gereja mengajak kita untuk mengenang dan bersyukur atas iman Santo Bartolomeus Rasul atau nama aslinya Nathanael, sebagaimana nanti kita akan baca dan renungkan dari Injil yang diwartakan kepada kita. Saya berdoa untuk panjenengan semua dimanapun berada, selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik yang panjenengan cita-citakan berkenan pada Tuhan, panjenengan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pribadi Bartolomeus mengesankan bagi Yesus. Bahkan Yesus memuji Bartolomeus sebagai orang Israel sejati. Yesus bahkan menghubungkan kesejatian Bartolomeus dengan Israel, bukan sebagai nama suatu bangsa, tetapi nama lain dari Yakub. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Di sana kita berjumpa dengan perubahan nama Yakub menjadi Israel sebagaimana diberikan oleh malaikat yang diutus Allah untuk menyertai Yakub semalam-malaman saat bergumul dengan malaikat Tuhan. Pergumulan yang otentik, pencarian sampai pada penemuan kesejatian hidup tampak dalam
pengalaman Bartolomeus juga. Dia dengan segala otentisitasnya, dia menerima undangan Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Dan yang terpenting adalah dalam perjumpaan antara Bartolomeus dengan Yesus adalah terjadinya perubahan sikap Bartolomeus. Dia yang semula dikuasai dengan prejudice, prasangka-prasangka, bahkan ketika diberitahu Filipus bahwa dirinya telah berjumpa Yesus dari Nazaret, Mesias, anak Allah, sebagaimana disebut oleh kitab Taurat, Nabi Musa, Bartolomeus dengan spontan, dengan jujur, dengan otentik merespons Filipus dengan mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Kendati demikian, dia menerima ajakan Filipus dan kemudian berjumpa dengan Yesus, dan Yesus menyatakan jati diri kepribadian Bartolomeus. Bartolomeus terkejut dan kemudian ibaratnya dia sujud menerima Yesus. Dan kita semua tahu sampai akhir hidupnya Bartolomeus menjadi rasul yang mewartakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus sebagai pewarta kabar sukacita. Bahkan di dalam sejarah disebutkan Bartolomeus menjadi martir saat tubuhnya dikuliti demi iman dan cintanya kepada Kristus yang diimani dan diwartakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perubahan sikap dari prasangka menjadi percaya, ini pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Semoga kita juga mengalami perubahan dari prasangka terhadap Tuhan dengan segala keraguan-keraguan yang mungkin menyertai kita dalam batas-batas tertentu. Kita diubah semakin percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, seperti yang terjadi dalam diri Bartolomeus. Perubahan itu akan mendatangkan berkat kehidupan surgawi. Sebagaimana dikatakan Yesus kepada Bartolomeus bahwa percaya kepada Yesus sebagai Kristus akan mendatangkan rahmat dan berkat, memandang malaikat-malaikat Allah naik turun dari surga kepada anak manusia. Kehidupan surgawi dianugerahkan kepada kita. Kehidupan yang ditandai dengan sukacita, kebahagiaan, kesetiaan, kendati dalam kelemahan. Semoga doa Santo Bartolomeus menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.